sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, tahu nggak? Orang yang aktivitasnya banyak dan kerjaannya angkat-angkat beban, belum tentu aman dari serangan stroke. Emangnya Bapak Ibu tahu kapan serangan stroke itu datang? Enggak kan? Apalagi yang pola hidupnya berantakan, suka ngerokok, makan nggak teratur, tidur semaunya, udah gitu sering begadang. Narasumber kita hari ini, Bapak Irwan, ketika sedang bekerja tiba-tiba mendadak batuk, pandangan gelap, lalu ambruk. Pada saat itu ia berpikir hanya kecapean aja dan minta dibelikan obat oleh istrinya. Karena selama 3 bulan tidak ada perubahan. Ia periksa ke rumah sakit dan hasilnya ternyata itu adalah stroke. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin, jangan cuek sama kesehatan tubuh sendiri. Kalau tubuh kita udah ngerasa ada yang aneh, jangan diabaikan. Langsung segera periksa. Yuk, mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Tommy Cokro. Halo pemirsa, jumpa lagi di Go Healthy dan juga terima kasih rekan saya tadi Rahman Afri telah sharing apa yang disampaikan tadi menjadi pengingat untuk kita semua bahwa apapun kesibukan atau kepadatan aktivitas kita, jika diingatkan tentang kesehatan berarti harus lebih peduli, tidak boleh abai dan harus segera cek, ya, periksa. Dan hari ini bersama kita seperti biasa ada para praktisi kesehatan, yaitu ada Mas Boyke, kemudian ada Mbak Preti dan juga narasumber yang juga mau cerita tentang masalah kesehatannya dan ingin mendapatkan solusi. Dan disinilah tempatnya mendapatkan info dan juga solusi sehatnya agar masalahnya segera teratasi. Oke, kita mulai dulu dari info sehat. Oke, apa sih info sehat kali ini? Yaitu soal stroke dapat menyebabkan apraksia atau lupa gerakan atau lupa gerak gitu ya. Urutan geraknya tuh yang lupa. Oke, lengkapnya seperti apa? Ada Mas Boyke di sini. Mas Boyke silakan. Pemirsa mungkin pernah melihat ya, ada pasien stroke atau sedang menjenguk pasien stroke, tiba-tiba dia makan berhenti. Atau dia nggak bisa mengancingkan baju, mesti ditolong untuk bisa mengancingkan baju. Itu dikenal dengan nama apraksia, lupa urutan gerak. Bukan karena ototnya yang tidak berfungsi, dia kuat ototnya, ya. Bukan juga karena adanya lupa, tetapi memang koordinasi antara perencanaan dan eksekusinya itu terputus oleh karena proses rusaknya persarafan tersebut. Nah, diperkirakan sekitar 28 sampai 50% apraksia ini terjadi jika struknya terjadi pada sebelah kiri. Ya, artinya kerusakannya pada sebelah kiri sehingga mengakibatkan kelumpuhannya pada sebelah kanan. Dan terjadi pada lobus parietal kiri. Lalu kalau sudah begitu, bagaimana dengan pengobatan yang bisa kita lakukan di rumah? Ya, jadi yang pertama tentunya tetap kontrol ke dokter. Obat-obat tetap diminum. Yang kedua, tetap lakukan fisioterapi. Jika memang ditemukan penderita stroke tersebut menderita apraksia atau lupa urutan gerak, dia suruh ulang berkali-kali sehingga pelan-pelan terbentuk koordinasi yang baik, ya. Oleh karena itu, pemirsa, yang namanya pasien-pasien stroke itu memang harus
menjalani fisioterapi, termasuk melatih diri berulang-ulang agar cepat pemulihannya. Oke? Oke, kenapa dibahas di sini di Info Sehat? Karena memang ternyata nyambung dengan pasien atau narasumber yang hadir saat ini, yaitu Pak Irwan. Apa kabar Pak Irwan? Baik, Alhamdulillah Pak ya. alhamdulillah. Tapi kalau tadi kalau cerita dari Mas Boyke tadi, nyambung ya dengan apa yang dialami oleh Pak Irwan ya? Betul, sangat nyambung. Ya contohnya misalnya ketika apa nih Pak? Kayak gerakan sholat. Gerakan sholat ya. Padahal, Awal-awal gerakan jalan malah bisa saya ngalami itu. oh gitu ya, sempat Iya. mikir dulu nih. Iya, betul. Oke, Pak sebelum terkena stroke, sibukannya Pak Irwan apa ya? Di proyek galian kabel. Galian kabel, tapi sekarang dengan terkena stroke lebih fokus untuk menyembuhkan diri begitu ya? Ya, betul. Oke, boleh diceritakan kepada Mbak Preti dan juga Mas Boyke di sini. Kapan kejadian stroke-nya, terus bagaimana tuh terjadinya? Kejadiannya itu posisi saya waktu itu di Bintaro ya. Di Bintaro. Bintaro lagi bekerja itu posisinya. Tahun berapa? Tahun 2024. Jadi kejadian pas saya mau menyalakan rokok tuh. Oh ini lagi mau merokok nih Pak ceritanya. Iya, baru mau Emang? ngerokok, Oke. tiba-tiba batuk. Batuk-batuk, saya buang, tiba-tiba gelap tuh mata kan. Langsung saya, bukannya jatuh gini ya, enggak ya. Saya menjatuhkan diri jatuh, maksudnya nyari aman, takutnya kebentur pala. Bapak nggak mengalami kelemahan pada satu sisi tubuh saat itu? Berasa Nggak. lebih berbeda nggak? Nggak ada. Terus Nggak ada. kenapa Cuma harus dianterin, Pak? pas mulai mau naik motor tuh saya memang Nah. megang handphone lemah. Bapak mau megang handphone kagak bisa. Iya betul, jatuh terus tuh handphone, jatuh terus. Sampai di rumah pun gitu juga kan. Tapi masih saya abaikan. Saya merasa mungkin ini kecapean gitu kan. Oke, dianggapnya kecapean. Iya kecapean, nanti juga bangun tidur sembuh lah gitu pikirannya kan. Terus nggak ke dokter berarti waktu Enggak itu? ke dokter. Sama sekali, cuma diapain di sana? ketika ada? Minta beli obat sama istri. Di Obat warung. apa? Di apotik. Bapak dari dulu udah tahu kalau Bapak punya riwayat hipertensi sebelumnya? Kurang begitu ini ya kalau untuk tensi ya. Yang saya rasakan malah seringnya tuh kolesterol, suka kaku di sini kan. Terus kenapa bisa minta istrinya belikan obat tensi di apotik? Saya waktu itu minta obat kolesterol sama istri malah mintanya. Obat kolesterol. Kolesterol. Tapi ini nggak konsul nih ke dokter? Nggak tanya ke Nggak dokter? konsul. Tapi akhirnya Bapak kan sampai ke rumah sakit. Ya betul. Setelah berapa lama? Setelah saya 3 bulan saya di rumah itu kan 3 bulan ya. 3 bulan. Nggak 3 ada bulan. perbaikan Nggak maksudnya? ada. Terus apa yang dilakukan Pak saat itu Pak? Sembari menunggu ke rumah sakit? Cuma di itu aja sama istri, dipijat-pijat sama istri. Jadi posisi saya ke rumah sakit itu apa ya? Bisa dikatakan sudah bisa bergerak sedikit. Langsung dicari tahu penyebab stroke. Di situ jadi murni saya baru tahu sakit stroke itu di situ sama dokter siapa namanya itu. Jadi Bapak selama 3 bulan di rumah itu Bapak nggak tahu kalau Bapak kena serangan stroke? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu ya. Dan golden Saya taunya period pas dari saya udah begini jadi iya tahu. serangan stroke itu adalah 4,5 jam. Iya betul. Jadi kalau misal lewat dari itu, ya Bapak bisa ngitung aja tuh dikaliin sampai 3 bulan betapa banyak saraf yang udah rusak Pak. Saya pernah baca di riwayat tensi Bapak pernah 250 per 180. Nah Itu pas yang kapan? awal. Awal. Iya. Awal. Iya. Awal itu pas kapan Pak? Pas maksudnya awal itu dalam arti pas awal ke rumah sakit. Nah, Awal iya ke kan, rumah yang sakit. Iya. itu. Berarti tensi paling tinggi 250 per 180 Iya. ya Pak? Kolesterolnya? Waduh lupa saya kolesterol itu. Kolesterolnya? Kalau dari riwayat, Hmm. sebaca saya 300-an. Tuh. Jadi tolonglah ya, stroke itu bisa menyerang di usia kapanpun, di usia produktif seperti Pak Irwan ini pun bisa terjadi sepanjang tidak menjalankan pola hidup sehat. Tidurnya kurang kan Iya. sebelum stroke, kemudian merokok 2 bungkus, Iya. kemudian stres juga, Iya. iya kan? Makannya juga. Makannya juga sembarangan, segala dimakan. Iya, Nah betul. itulah. Jadi tolong ya pemirsa, yuk jalankan pola hidup sehat itu, pola makan, pola tidur, olahraga, dan manajemen stres dari sejak muda. Semakin tua, darah kita semakin kental. Hanya kita yang bisa mengatur bagaimana kita bisa hidup secara sehat. Jadi Pak Irwan ini kan akibat penyumbatan stroke-nya. Ya. Penyumbatan akibat kekentalan darah. Iya kan? Darahnya kental menyumbat. Iya, betul. Kalau menyumbat jadi pembuluh darah otak, terjadilah stroke. Kalau di pembuluh darah jantung, serangan jantung di ginjal, gagal ginjal. Jadi pemirsa, yang namanya kekentalan darah itu harus kita upayakan jangan sampai terjadi. Karena apa? Makin lama kita itu makin turun kadar nitrik oxide yang membuat pembuluh darah itu lentur.
Ya, ketika makin tua kelenturannya berkurang, maka teknologi laser ini membuat elastis kembali. Akibatnya apa? Kalau lentur dia, maka tekanan darah akan turun. Ya, nah yang ketiga, Bapak ini kan juga kolesterolnya tinggi, ya kan, sampai 300. Nah, si teknologi laser ini mengatasi kekentalan darah akibat kolesterol yang tinggi. Bukan hanya kolesterol aja loh pemirsa, gula yang tinggi, asam urat yang tinggi, trigliserid yang tinggi. Itu ketika dinyalakan, dia akan membuat yang namanya kolesterol diubah menjadi energi, gula diubah menjadi energi, di mana di gudang energi namanya mitokondria. Akibatnya apa? Energi Bapak nanti bertambah setelah menggunakan teknologi laser. Kemudian satu hal lagi yang penting adalah karena diubah jadi energi, maka kadar kolesterol, kadar gula, kadar asam urat itu akan turun. Itulah 3 fungsi utama daripada yang namanya teknologi laser yang memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Untuk saat ini bagaimana Pak? Keluhan dari pergerakan yang masih Bapak alami Pak. Boleh kami lihat Pak gerakan tangannya Pak? Masih berat. Masih berat. Berat dan kaku. Berat dan kaku. Boleh kami lihat Pak jalannya Pak, izin. Dah, jalan. Iya Pak. Masih kaku ya. Iya, Masih kaku, sama lututnya berat. masih ngunci, pergelangan kakinya juga demikian. Tadi kan Mas Boyke sudah menjelaskan masalah teknologi laser. Kalau Bapak pakai secara rutin, manfaatnya adalah tensi, gula darah, kolesterol, asam urat jadi lebih terkendali. Dan nantinya pemulihan Bapak bisa menjadi lebih baik. Nah, untuk pergerakan dan apraksi yang masih Bapak alami, ada ekstensi yang digunakan bersama dengan teknologi laser, namanya intranasal. Cara kerjanya adalah melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi untuk membantu proses pemulihan Bapak dengan lebih baik. Apraksi yang dialami oleh penyintas stroke, gak cuma Bapak doang ya Pak, banyak kok yang mengalami. Ini ibaratnya seperti niatnya ada, alat geraknya ada, programnya error. Nah, programnya ini harus diperbaiki dengan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala, pakai intranasal, dan memperkuat alat gerak, yaitu dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan stimulus pada area yang ingin dilatih. Stimulus tersebut akan memacu program yang error tadi untuk kembali benar. Jadi seperti yang tadi Mas Tommy katakan tuh, softwarenya di-reboot, dibikin jalur baru. Jadi kalau Bapak pakai secara rutin, gak hanya kualitas darah dan pembuluh darah yang membaik, tapi proses pemulihan Bapak juga menjadi lebih cepat. Pergerakannya menjadi lebih optimal. Harapannya apraksia ini gak dialami lagi oleh Bapak, jadi Bapak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi untuk pemirsa yang punya keluhan nih kurang lebih sama seperti Pak Irwan, atau belum mengalami serangan stroke tapi beresiko ada pengentalan darah, ada tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, sudah saatnya yuk Anda take action sekarang juga. Terapkan pola hidup sehat dan pakai teknologi laser sesegera mungkin. Pokoknya pemirsa saat ini Anda mendengarkan kami, segera take action. Jangan tunda-tunda lagi, jangan sampai terkena serangan. Dan salah satunya adalah kena stroke. Kita prioritaskan punya alat kesehatan Aku Laser agar Anda sekeluarga lebih sehat. Aku Laser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Dan untuk pemesan Aku Laser hanya ada di GoGo Mall. Nomornya ada di televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung nih pemirsa ya, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Dan GoGo Mall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu tunggu-tunggu lagi. Tidak perlu tunda-tunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan
Aku Laser. Segera hubungi call center kami, gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji, ada hal penting yang perlu diperhatikan nih. Ibadah haji bukan hanya kesiapan secara hati, tapi juga butuh fisik yang kuat dan juga bugar. Jadi pastikan nih, kondisi kesehatan tidak menghambat keberangkatan Anda untuk menunaikan ibadah haji. Seperti risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi Anda perlu mempersiapkan diri dengan pola hidup yang sehat dan asupan gizi yang baik. Salah satu solusinya dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan dan juga gunakan teknologi laser. Tubuh sehat, ibadah lancar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Oke, kembali menyaksikan Go Healthy dan juga selamat datang kepada yang baru bergabung bersama kami di episode kali ini. Jadi memang disinilah tempatnya kami memberikan info dan juga solusi sehat yang tepat untuk Anda dan juga terutama untuk narasumber yang hadir kali ini. Tadi info sehat sudah, sekarang solusi sehat. Dan kali ini membahas soal pantangan bagi pengguna obat pengencer darah. Apa aja itu? Langsung saja ada Mbak Preti di situ. Mbak, silakan. Siap Mas Tommy, jadi obat pengencer darah atau obat antikoagulan ini sifatnya sangat krusial. Diresepkan oleh dokter bertujuan untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah berulang. Tapi ada loh beberapa pantangan yang harus diperhatikan khususnya untuk Anda yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Yang pertama adalah pantangan makanan. Nah, makanan apa yang perlu dipantang? Itu adalah makanan yang tinggi akan vitamin K. Contohnya adalah sayuran yang warnanya hijau tua. Bayam, brokoli, kangkung, kale, daun singkong. Nah, tingginya vitamin K ini dapat menghambat kerja dari obat pengencer darah, khususnya adalah warfarin. Karena mereka bekerja di jalur yang sama, tapi sifatnya tarik-menarik. Jadi obatnya tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu ada juga buah grapefruit atau jeruk bali berwarna merah yang bisa menghambat metabolisme dari obat pengencer darah. Lalu yang kedua adalah pantangan dalam aktivitas fisik. Hindari aktivitas fisik atau olahraga yang sifatnya kontak langsung. Contohnya adalah bela diri, boxing, martial arts. Karena nantinya beresiko untuk mengalami perdarahan internal. Nah, yang ketiga, hindari konsumsi obat bersamaan dengan obat NSAID, anti-inflamasi non-steroid. Nah, ini adalah obat-obatan anti nyeri yang seringkali dijual bebas. Tapi masalahnya karena dijual bebas, seringkali pasien yang mengonsumsi obat pengencer darah ini tidak izin terlebih dahulu terhadap dokter penanggung jawab dalam konsumsi obat tersebut. Contohnya adalah ibuprofen.
asam mefenamat. Nah, kalau misalnya dikonsumsi bersamaan, nantinya efektivitas obat ini meningkat berlipat ganda sehingga beresiko untuk mengalami perdarahan internal. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang konsumsi obat pengencer darah, patuhi 3 pantangan tersebut dan bantu dengan meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Oke, nah obat yang dikonsumsi Pak Irwan nih saat ini ingat nggak nama-namanya? Dogel gitu loh, ingat gel-gel aja. Drogel. Iya. Oke, obat pengencer darah ya Pak ya. Iya. Tapi udah pernah disampaikan belum pantangan-pantangan yang tadi yang saya sampaikan? Baru ini denger ya. Baru ini dengernya. Nah, diinget ya Pak ya, baik-baik pantangannya tuh Pak. Oke, selain tadi obat tadi ada lagi obat lain? Saya selalu barengan minum itu sama amlodipin. Oh iya, itu obat hipertensi. Iya, berdua itu selalu minum itu kalau malam. Iya. Oke, dan itu bisa lanjut ya, nggak masalah ya? Ya, Nggak bisa masalah. dilanjutkan. Ketika Bapak terkena stroke, tidurnya gimana? Pokoknya sulit aja. Sulit aja. Sulit, mm. Dan bangun juga lemes. Iya. Nah, ya, pemirsa, salah satu hal yang paling kita sering temukan ya dalam kasus-kasus dengan stroke ya, termasuk bukan stroke saja sih sebenarnya pada usia menopause, andropause, sulit tidur. Ini nggak tahu nih sekarang ini banyak banget orang sulit tidur. Teknologi laser ini bisa membantu loh pemirsa. Ya, jadi orang-orang stroke ketika tidurnya menjadi lebih baik, maka dia pemulihannya juga akan menjadi lebih cepat. Nah, kenapa? Karena manfaatnya adalah teknologi laser menghasilkan yang namanya hormon melatonin yang biasanya bertambahnya usia makin berkurang, dan hormon melatonin ini mengakibatkan tidurnya menjadi lebih nyenyak ya, dan juga bangun-bangun menjadi lebih sehat. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Boyke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di segmen sebelumnya ya soal teknologi laser. Ada tidak ya ingin Bapak tanyakan kepada Mbak Preti dan juga Mas Boyke? Saya cuma nanya pengen ini aja. Berarti ini untuk menghindari stroke juga bisa pakai ini ya, Mbak? Ya, betul Pak. Iya. Bukan hanya stroke saja Iya. ya pemirsa ya. Jadi untuk pemulihan bisa. Iya, untuk pemulihan, untuk pencegahan juga bisa bisa. ya. Untuk mencegah stroke yang berulang. Bapak Iya. kan jangan sampai Iya, jangan kedua sampai. kali Benar, jangan kan. sampai. Jadi teknologi laser ini karena memang khusus dia diciptakan untuk mengatasi pengentalan darah, Iya. kekakuan pembuluh darah. Ya, jadi dengan menggunakan teknologi laser ini ya bisa sebagai pencegahan maupun pengobatan maupun mencegah berulangnya stroke. Seperti itu Pak. Kan saat ini Bapak sudah mulai ada pemulihan yang berjalan. Iya. Tapi pada saat Bapak mengalami serangan stroke dari skala 1 sampai 100, titik beratnya ada di angka berapa Pak? Sangat amat berat. Lebih-lebih itu ya Pak ya? Lebih pokoknya wah. Itu endingnya kalau nggak ini buat ya Allah. Saya ngerasain tuh hampir mau lompat dulu itu. Hampir lompat dari mau mana? apa? Mau bunuh Hampir diri? bunuh diri lah gitu kasarnya kata Mas Boyke. Nah, itulah itu ya, saya ya. merasakan. Tapi itu ada- untuk waktu awal ya. Waktu untuk awal. awal. Kalau sekarang sih alhamdulillah insya Allah enggak lah. Enjoy aja. Sekarang yang penting pengen sembuh, fokus, ayo Nah. gitu. Kan sekarang udah paham nih, Iya, Bapak mau sembuh atau mau banget? banget, Banget. banget. Rokoknya harus di stop. Gimana pun caranya. Lebih baik Bapak terapkan nih pola hidup sehat sedini mungkin. Olahraga, lalu tidurnya diusahain secukup mungkin. Tadi Mas Boyke sudah menjelaskan. Kalau Bapak tidurnya cukup, tensi Bapak, gula darah, kolesterol, asam urat ini lebih stabil. Dan juga membantu proses pemulihan Bapak dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, Bapak perlu pakai teknologi laser. Ini sudah menjadi kebutuhan untuk Bapak. Dipakainya di pergelangan tangan sebelah kiri, ada sinar laser. Nanti menyinari pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi terbuka Pak. Tensi Bapak yang dulunya 250/180, nah itu turun bertahap. Stabil di angka 120/80. Itu salah satu yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah kolesterolnya dibakar, dirubah menjadi energi. Energi yang meningkat Bapak bisa manfaatkan untuk fisioterapi, untuk latihan mandiri. Tapi di saat bersamaan gula darah, kolesterol, asam urat menjadi turun. Dipakainya sepaket Pak, di pergelangan tangan, dimasukin ke rongga hidung untuk area kepala, sama untuk pergerakan pakai teknologi NMES. Jadi ini yang Bapak butuhkan agar Bapak bisa sehat kembali, Bapak bisa pulih secara optimal, Bapak bisa tercegah dari serangan stroke yang berulang. Sekarang sudah paham ya Pak ya?
Udah tahu ya Pak apa aja yang harus dilakukan ya Pak ya? Bapak harus semangat ya Pak. Karena semangat itu adalah setengah dari proses penyembuhan itu sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Sudah cukup. Jelas Pak ya? Jelas untuk bisa berubah Pak? Bisa. Bisa ya? Berubah pola hidupnya bisa Pak ya? Siap menggunakan teknologi laser Pak? Siap. Siap? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke pemirsa, cerita hari ini menjadi pembelajaran bahwa stroke melumpuhkan segalanya. Seperti yang dialami oleh Pak Irwan. Masih usia muda, usia produktif, 44 menuju ke 45 tahun ternyata terkena serangan stroke. Sehingga harus berhenti bekerja dan fokus untuk menyembuhkan diri kembali sehat sedia kala dan beraktivitas atau bekerja kembali dan beraktivitas dengan keluarganya tentunya. Dan pembelajaran hari ini menjadi pola hidup sehat yang harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Seperti gunakan segera aku laser dari Gogomol. Gogomol sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Dan aku laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomol memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari agar Anda dapat hidup lebih sehat. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol dan tidak ada di tempat lain. Ingat ya, tidak ada di tempat lain, hanya ada di Gogomol. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Dan kalau dihitung-hitung nih pemirsa, seperti Pak Irwan tadi yang merokok bisa berhenti dan disisihkan nih, uangnya kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Dan Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda ataupun Pak Irwan tidak perlu tunda-tunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan aku laser. Jadi segera hubungi call center kami di nomor yang ada muncul di layar Anda saat ini. Atau Anda bisa langsung dapatkan aku laser dengan mengunjungi cafe showroom Gogomol. Lokasinya di mana? Yaitu di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy di episode kali ini. Dan jangan lupa saksikan kami di episode-episode selanjutnya. Sekali lagi, salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.